Nembayam. Hah? Nih. Mohon suara Pak Jun coba dites. Tadi saya dengar suara Pak Jun agak kecil kan. Kami mau dengar betul. Oh, masih kecil ya? Ada. Oh, gimana suaranya? Kecil, Bang. Ajun, sehat ya, alhamdulillah ya. Besar kan gitu Bang. Masih masih sekali jumpa sama, aduh sih. Kapan jumpa? Ini Laziza, Mozilla. Kita lagi Pak kampus. suaranya kecil. Iya, suaranya kecil. Suaranya masih kecil tuh. Atau dicoba nggak usah pakai ini Bang, nggak usah pakai headphone. Iya, tadi pakai ini pun kecil kali. Ya, Kok kecil suaranya pakai ini? Dulu sih pakainya AirPods. Ngeri. Jadi ya udah kata Surya kurang besar. Udah sih. Wah, ada Kausar Kasogi juga nih, udah ikut gabung. Apa kabar, Gi? Masih connecting, belum stabil. Coba dites lagi nih, udah kedengaran? Ya, sudah besar Bang. Lebih besar. Ya, mantap. Biasanya kalau di HP kan kita pakai lebih enak pakai itu ya. Ya, bagusan earphone biasanya kalau di HP. Ya, bukalah Oke. ya, terus langsung buka. Nah, oke deh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Uzi, saya mulai ya terus nih, waktunya udah makin mendekat kan. Jadi karena hari ini Pak Ketua yang jadi pembicara, ini terpaksa Pak Sekretaris yang jadi buat kata pengantar, gitu kan. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu, adik-adik, abang-abang sekalian, versi webinar ini sudah berjalan sampai yang keempat, dan pada sesi yang keempat ini Pak Ketua bersedia untuk turun ya, naik panggung dan langsung menjadi pemateri atau narasumber pada hari ini. Kita harapkan juga pada sesi-sesi selanjutnya dari alumni-alumni senior kita yang lainnya yang dari praktisi-praktisi yang sukses, insya Allah akan terus bergabung. Untuk minggu depan kita rehat karena Lebaran, Idul Adha, dan akan disambung kembali tanggal 8. Nantinya 8 Agustus pasca Lebaran Idul Adha itu oleh insya Allah kalau tidak ada kendala lain itu Pak Kadis juga yang akan mengisi, Pak Dr. Kudri dari Kadis PUPR Aceh Barat. Kemudian nanti dari akademisinya juga akan hadir dari Jawa Barat, temannya Bu Yunita Idris, Dewi Kustiatini, insya Allah akan mengisi untuk minggu depan, 2 minggu ke depan. Alhamdulillah pada hari ini untuk di daftar absen sementara itu sudah berisi hampir 96 atau 98 orang yang registrasi, tapi ini yang join masih baru 30 ya. Mudah-mudahan ada. Ya.
Mudah-mudahan ini semua dapat bermanfaat bagi kita semua. Kemudian waktunya juga sudah hampir jam 10 ya. Terima kasih. Saya sebagai pengantar mempersilakan Bu Lulusi sebagai moderator untuk bawa acara ini dan nanti kita berdiskusi sama-sama. Mengenai absensi nanti akan di-share linknya ketika diskusi sudah berjalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini semua kita bisa berhadir di virtual webinar ini. Hari ini sesuai dengan agenda series keempat ini ada 2 pembicara. Pembicara pertama sebenarnya seyogianya Profesor Dr. Asmeri STMT dan yang kedua Bapak Junaidi Ali STMT. Namun sudah di-switch. Untuk itu saya bacakan dulu CV yang saya ambil dari website nih Pak Jun ya. Pak Junaidi SDMT merupakan kepala dinas di Dinas Perhubungan Aceh dengan pangkat dan golongan pembina utama 4C, lahir di Banda Aceh tanggal 31 Desember 1963, sudah berkeluarga dan anaknya juga aktif saya lihat di YouTube, luar biasa, kayak ayahnya juga ini. Riwayat pekerjaan, beliau adalah pada tahun 2000 sampai 2001 Kasih Pemeliharaan di Dinas Bina Marga Kabupaten Biren. Kemudian Kasih Jalan Dinas Kimpraswil Kabupaten Biren 2001 sampai 2004. Lalu Kasih Program Dishub Komintel NAT tahun 2005 sampai 2010. Dan beliau juga pernah menjadi Kabid Program dan Pelaporan Dishub Komintel Aceh 2010 sampai 2017. Pada masa itu, yang pada saat ketiga dan keempat ini saya banyak juga berkolaborasi dengan beliau. Kemudian pernah juga menjadi Kabid Pengembangan Sistem dan Multimoda di Dinas Perhubungan Aceh pada tahun 2017 dan 2018. Terlihat ada satu paper yang saya dilihat di blog beliau, pelayanan transportasi udara dalam mendukung zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pengembangan kargo bandara udara Maimun Saleh sebagai pintu gerbang kegiatan perekonomian. Jadi salah satu beliau ada yang beliau buat, itu salah satunya, tapi masih banyak lagi. Dan terakhir beliau menjadi kepala dinas dari tahun 2018 sampai sekarang. Tanpa memperpanjang lagi, saya persilahkan, nanti saya bacakan CV-nya Prof. Asmeri kali kedua. Untuk itu saya persilahkan kepada Pak Junaidi Ali untuk mempresentasikan papernya. Terima kasih. Terima kasih Bu Lulusi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersyukur bahwa pada hari ini kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Selawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW. Pertama sekali saya berterima kasih dulu kepada Pak Surya yang sudah mengorganisir kegiatan ini, dan menurut Pak Surya saya mesti sekali menyampaikan makalah di sini. Tapi sebetulnya memang untuk mempersiapkan ini saya sudah berusaha maksimal, walaupun topiknya mungkin tidak begitu tidak menyeluruh. Saya masih berpikir bahwa ini hanya topik yang sederhana yang untuk membuka diskusi. Karena memang dalam waktu terakhir ini kita sangat disibukkan oleh kegiatan-kegiatan rutin di kantor yang fokus kepada perbatasan, kemudian ada kegiatan-kegiatan lain yang kita monitoring masalah
pergerakan orang dan barang dalam masa COVID-19 ini. Mungkin untuk tidak berlama-lama, karena memang ini materinya tidak terlalu ilmiah barangkali Bapak Ibu sekalian ya, adik-adik rekan semuanya. Hanya untuk memberikan semacam informasi tentang angkutan umum perkotaan di Banda Aceh dan sekitarnya. Mungkin saya coba share. Baik, saya untuk kesempatan ini akan mencoba memberikan informasi tentang Trans Kutaraja yang mungkin selama diumumkan darurat, selama diumumkan bencana COVID-19 ini, kita sudah memahami bersama bahwa Trans Kutaraja tidak kita operasionalkan. Karena waktu itu kita ada instruksi lah supaya mengurangi penyebaran COVID ini, Trans Kutaraja ditutup. Akan tetapi kita sebenarnya akan segera operasikan kembali lah dalam masa new normal ini, tapi karena ada beberapa protokol yang sedang kita persiapkan untuk menghindari berkumpulnya orang rame-rame, mungkin dalam waktu Agustus ya, direncanakan Agustus baru selesai. Baik, judul saya hari ini adalah bus listrik untuk feeder Trans Kutaraja. Baik. Pertama sekali, bagi yang muda-muda nih, yang generasi sekarang belum lihat ya bagaimana transportasi ataupun angkutan umum di Kota Banda Aceh ini pada masa-masa tahun 70-an. Jadi saya sengaja mungkin ini slide ini bisa bercerita sampai 2 hari 2 malam pun kita nggak habis ceritanya. Masing-masing kita punya cerita yang menarik ini tentang robur. Saya ingin menyampaikan bahwa saya sendiri adalah bagian dari robur ini. Jadi kalau diizinkan Bu Lucy ini saya akan menceritakan tentang robur aja hari ini. Jadi banyak kenangan Bapak ya. Robur ini adalah sesuatu yang keberhasilan yang kita anggap jadi kita coba diskusikan di Sub Aceh, keberhasilan kebijakan di masa lalu, di mana peran daripada angkutan umum itu sangat besar dalam pergerakan di perkotaan. Bahkan dari sisi lain bahwa mungkin kalau kita pernah di tahun 2019 itu mencoba untuk guling ya di itu ada cerita-cerita yang sangat menarik di masa robur ini. Jadi ada kisah-kisah yang unik yang tidak bisa dilupakan pada saat mereka dulu pernah robur sebagai angkutan umum perkotaan. Oleh karena itu dari tabloid Aceh Transit ya, mungkin nanti bisa diunduh di website di Sub Aceh. Di tabloid Aceh Transit edisi 2 itu kita mencari gitu,
salah seorang supir robur pada generasi pertama. Jadi Kecik Harun Hussein namanya. Jadi ada mungkin bisa membaca kisahnya di tabloid, di download di website di Sum Aceh. Jadi ceritanya yang paling menarik itu ada satu kata-kata yang dia sampaikan tuh, bahwa dia merasa bahagia nanti pada saat wisuda itu banyak mahasiswa itu menjumpai beliau untuk minta maaf, mungkin karena nggak bayar ya, tapi atau perilaku mereka di bis. Jadi saya sendiri juga pernah mengalami masa-masa itu, bagaimana kalau nanti yang kondektur itu datang, kita minta maaf, hari ini minta maaf. Dan kalau bisa minta rokok sebatang sama kondekturnya, supaya dia tahu bahwa kita memang hari ini tidak bisa membayar. Ini luar biasa. Dan inilah dari secara pribadi mungkin saya ingin menyampaikan bahwa angkutan umum perkotaan yang sekarang kita sebut dengan Trans Kutaraja ini, semangat saya secara pribadi adalah membangkitkan kembali angkutan umum di perkotaan Banda Aceh dan sekitarnya ini, paling tidak dalam, apalagi dengan kondisi sekarang, dengan kondisi peningkatan. Baik, jadi Pak Kecik Harun ini kita di tahun 2019 pada hari nasional itu kita kasih penghargaan dan hadiah di Sum Aceh sebagai tokoh inspiratif ya, dari di Sum Aceh, supaya bagaimana citra manusia perhubungan inilah kira-kira ya. Jadi kita kasihkan penghargaan dan bercerita banyak tentang masa lalu ini untuk memotivasi kita tentang angkutan umum ini. Mungkin ini sekilas. Kalau nanti saya cerita bagaimana saya setiap pagi di Simbun itu supaya bisa lewat, nanti panjang ceritanya. Supaya bisa masuk ke Robur itu, supaya tidak ketinggalan kuliah gitu ya. Jumlah antriannya panjang, bagaimana caranya supaya lewat. Kalau ada yang mau tahu rahasianya nanti bisa jumpai saya bisa ceritakan gimana caranya supaya bisa masuk ke dalam bus dalam kondisi yang sangat padat gitu ya. Nah, mungkin kalau diceritakan di sini bisa sangat panjang. Baik, kita lihat bahwa konsep hari ini dengan transportasi ramah lingkungan itu bahwa angkutan umum ini memiliki perhatian di semua kota-kota di dunia. Kita memang pada saat awal-awal menggunakan Trans Kutaraja ini, itu kita tidak termasuk dalam prioritas untuk dibantu misalnya dari Kementerian Perhubungan. Bahkan beberapa kalangan menganggap bahwa belum perlu Trans Kutaraja ini atau angkutan umum perkotaan di Banda Aceh ini dianggap nanti lah, karena masih ada kota-kota yang jumlah penduduknya lebih besar dan persoalan transportnya lebih perlu segera diselesaikan. Jadi waktu itu kita dianggap misalnya Banda Aceh ini jumlah penduduk yang di bawah 300.000 orang belum layak untuk dikembangkan angkutan. Tapi dengan desain kita untuk menghubungkan Bandara Sim dan Pelabuhan Ulele, kita yakinkan terus kita sudah memulai ya sebagai cikal bakal angkutan umum di masa depan. Kita sudah mempersiapkan dari sekarang, tentu dengan segala kekurangan, mudah-mudahan bisa menjadi solusi untuk masa yang akan datang. Jadi ada program langit biru, smart city dan lain sebagainya. Ini kita coba terapkan pelan-pelan. Mungkin nanti saya akan memberi gambaran juga apa-apa yang sudah dilakukan oleh Trans Kutaraja ini. Kemudian yang menjadi dasar paling utama tentu
di dampak dari pertumbuhan kendaraan bermotor di Kota Banda Aceh khususnya itu kelihatan sangat tinggi. Jadi saat ini udah polusi udara menjadi perhatian, konsumsi energi ya, kemudian kecelakaan dan kemacetan pada beberapa jalan di jam-jam sibuk. Itu dulu mungkin 5 tahun yang lalu pada saat Kutaraja ini kita gagas masih dianggap sebagai ide yang tidak penting. Tapi hari ini sudah kelihatan bahwa untuk mencapai ke tempat tujuan kita hari ini sudah sulit dan kemacetan sudah menjadi persoalan. Gambaran Trans Kutaraja ini ada 5 koridor yang sudah ada saat ini dengan jumlah bus yang 52 bus, ada bantuan dari Kementerian Perhubungan ada 40, kemudian kita baru mengadakan dengan dana Aceh itu sebenarnya hanya 12 tahun lalu. Jadi memulainya semua dibantu oleh Kementerian Perhubungan. Karena memang alasannya seperti saya sampaikan tadi, dukungan dari pemerintah Aceh di awal-awal ini masih menganggap juga belum begitu penting untuk dikembangkan. Oleh karena itu kita minta bantuan dari Kementerian Perhubungan. Jadi load factor 5 koridor ini saat ini di tahun 2019 sudah mencapai 53% lebih. Dengan persyaratan yang pernah diberikan Kementerian Perhubungan itu kita paling tidak harus mencapai load factor 30% pada saat kita MOU untuk dibantu bus ke Aceh waktu itu paling tidak kita akan mengupayakan untuk ada load factor sekitar 30%. Tapi hari ini kita sudah mencapai 53%. Jadi Kementerian Perhubungan juga memantau dan memberi penghargaan. Bahkan koridor 1 itu sudah mencapai 62%. Jadi kita target kita akan terus mengupayakan agar load factor ini semakin meningkat. Oleh karena itu, solusi di masa yang akan datang ini adalah bagaimana mempersiapkan feeder agar beberapa kawasan itu dapat dilayani. Tujuan yang lain daripada angkutan umum perkotaan ini adalah untuk penurunan emisi gas rumah kaca. Ini kita pahami bersama ada rencana aksi nasional untuk gas rumah kaca dan ada dari kita rencana aksi daerah gas rumah kaca. Bahwa dengan ini tercatat di kita penurunan emisi di tahun 2016, 17 dan 18, mungkin 19 belum bisa ditampilkan. Ini tahun 2018 penurunan emisi dari ini dilaporkan langsung ke Bapeda Aceh untuk disampaikan ke Bappenas di rencana aksi daerah gas rumah kaca itu bahwa Trans Kutaraja saat ini penurunan emisinya itu mencapai 34.000 lebih per tahun ton CO2 ekivalen ya. Itu tercatat di tahun 2018 sudah 34.000 lebih. Dari diperkirakan Aceh ini bisa mencapai 7 juta ton per tahun itu dari semua sektor ya, lahan, industri dan lain sebagainya. Jadi saat ini hitung-hitungan kita sudah mencapai 0,5% dari penurunannya dari apa yang seharusnya. Berarti kita sudah, kalau Aceh mentargetkan penurunannya 6% dari Trans Kutaraja saja, bukan
Mungkin dari transport juga yang lain-lain yang nanti bisa kita lihat, tetapi dari Trans Kutaraja saya sudah 0,5% dari 6% target Aceh, 0,44 reduce emisinya. Oleh karena itu, upaya kita selanjutnya adalah feeder. Baik. Kelihatan nggak Pak Bu Lucy ya? Saya jarang-jarang juga sudah pegang ini di salah-salah. Jadi ini sedikit gambaran teknologi di Trans Kutaraja. Kita sudah mengembangkan aplikasi ETA ini yang berbasis web Android ya, untuk mengetahui kedatangan bis, jarak halte yang terdekat dari penumpang. Dan dalam masa COVID kemarin kita juga sudah mempersiapkan informasi tentang jumlah penumpang yang ada di dalam bis. Jadi kanting penumpangnya juga sudah bisa kita hitung berapa masuk keluar dan sebagainya. Itu tadinya ingin kita batasi jumlah karena ada peraturan Menteri Perhubungan yang membatasi angkutan umum itu 50%. Jadi dihitung berapa jumlah yang masuk. Kalau sudah lebih bunyi bel gitu. Di supaya tidak. Ini sedang kita kembangkan sekarang. Tentu nanti angka kapasitas busnya tetap bisa diatur. Kemudian ada center yang di depo ini bisa memperhatikan di mana posisi bus, jumlah penumpang di dalam. Untuk koridor 1 dan 2 itu counting people dan mengetahui kondisi bus, kecepatan bus, dan lain sebagainya, itu sudah bisa dilihat secara detail di comment center. Tapi untuk koridor 3 dan 5, kita masih sedang kita kembangkan. Ada satu kerjasama kita dengan teknik elektro, dengan teknik sipil banyak. Dengan teknik elektro itu e-ticketing. Jadi ini juga sudah mau rampung, kita prototipe-nya sudah jadi, tinggal produksi. Insya Allah kalau nanti bersama-sama dengan teknik elektro kita sedang berpikir bagaimana memproduksi. Jadi teknologinya sudah berjalan baik. Ini kerjasama ini dibantu oleh Dikti dan kita di Sub Aceh juga sedikit, tapi lebih banyak dari kampus. Ini bentuk kerjasama yang paling banyak secara strukturnya itu lebih besar kampus daripada dinas. Ini luar biasa juga. Baik, kemudian mengapa bus listrik ya? Dari judul tadi itu, mengapa bus listrik? Jadi mungkin gambarannya dalam RPJM Aceh, salah satu program prioritas Aceh Green. Jadi kita terjemahkan di dalam Renstra di Sub Aceh adalah penurunan emisi angkutan umum. Oleh karena itu kita terus mencari solusi untuk Aceh Green. Baik, tujuannya memang untuk optimalisasi faktor, kemudian transport yang berkelanjutan, dan tujuan yang paling utama yang tadi itu, menurunkan emisi gas rumah kaca. Mohon maaf, ini ada foto Pak Gubernur, nanti kalau pada acara Sustainable Urban Development IMTGT. Program ramah lingkungan ini di Trans Kutaraja itu sekarang kami petakan dalam 2 bagian. Pertama pada koridor utama, kemudian pada feeder.
Nah, jadi kalau pada koridor utama ini kita sudah smart tadi ya, penelitian e-ticketing, people counting, kameranya, kemudian ini kerjasamanya kita dengan kampus. Mungkin nanti bisa dikembangkan terus ini kerjasamanya. Kemudian kita juga sudah ke ITS, untuk studi banding tentang bus listrik. Kemudian kita juga ini karena COVID agak terhambat sebetulnya, tapi kita sudah hampir final juga dibantu oleh kawan-kawan dari Unsiah yang dari Jepang ya. Itu kerjasama penerapan konverter bahan bakar gas dari diesel ke gas. Nah, jadi ini kemarin kita masih finalisasinya itu dengan Pertamina karena memang stasiun pengisian bahan bakar gas ini belum ada. Dan ini juga menjadi prioritas untuk di Trans. Ada bantuan dari Jepang, kota Toyama, Jepang, dan nanti tentu ada bagian sekian persen dari pemerintah Aceh. Kita juga sudah melihat perkembangan di bus listrik anak bangsa. Tapi di sana pengembangannya masih fokus ke bus besar. Sedangkan kita mau bus listriknya di feeder, ini busnya bus sedang, 7 meter. Oleh karena itu kemarin baru dalam minggu kemarin ya, hari Senin kemarin kita sudah melakukan diskusi dengan PT Bakri 4. Itu bahkan sudah kita coba detail. Nanti kita akan dihadiahkan atau disupport ya satu bus listrik ke Aceh untuk uji coba dulu. Uji coba rute, uji coba hambatan-hambatan dan sebagainya. Jadi ini sedang kita kerjakan, mudah-mudahan bisa dalam tahun ini uji cobanya dan pengadaannya bisa dalam tahun depan. Jadi kita mau uji coba dulu bus listriknya, karena bus listrik yang sedang diuji di Transjakarta juga yang besar, yang kecil mudah-mudahan bisa diuji coba di Banda Aceh. Baik, ini yang konversi diesel ke gas. Kita udah ada timeline-nya, tetapi karena COVID ini agak terganggu realisasinya. Ada dari konsultan kota Toyama, Jepang ini, masih ada langkah-langkah yang belum selesai mereka kerjakan. Mungkin mudah-mudahan keadaan segera membaik dan kita bisa lanjutkan lagi. Jadi ini persiapannya sudah matang sih sebenarnya. Berapa biaya yang harus disiapkan pemerintah Aceh, berapa yang akan dibantu dari pemerintah kota Toyama, bagaimana mengerjakannya, kemudian koordinasinya dengan pasokan gasnya dan lain sebagainya. Jadi ini konversi ke gas ini akan dilakukan di koridor utama, di 5 koridor yang ada sekarang. Dengan 52 bis tadi itu yang sekarang diesel akan dikonversi ke gas. Jadi dari konsultannya sudah menghitung bahwa nanti akan ada pengurangan, ada penghematan secara ekonomi. Itu sampai hampir hampir 900 juta per tahun. Jadi ada sekitar 16% bisa menghemat biaya operasional. Kemudian untuk pengurangan emisinya juga berdasarkan hitungan dari konsultannya itu bisa menekan lagi sampai 147%. Jadi kalau tadi 34 bisa 1,5 kali dari
dari yang sekarang bisa kita capai penurunan emisinya itu bisa kita tingkatkan lagi. Ini makanya menjadi sangat antusias buat kita agar nanti pencapaian penurunan emisinya bisa ditingkatkan lagi. Ya mudah-mudahan segera bisa dilaksanakan. Kita sebenarnya tahun ini rencana kita sudah diuji coba, jadi nanti tahun depan dipasang. Mungkin ini bisa dibaca nanti ya, manfaat kekurangan dari bus listrik. Jadi bus listrik akan ini pada feeder. Jadi kita memilih nanti mungkin di koridor utama dan masa yang akan datang pelan-pelan juga akan listrik. Tetapi untuk feeder kita sudah semangatnya hari ini adalah bagaimana supaya bisa menerapkan listrik. Nah, ini keinginan kita di feeder ini listrik. Jadi uji coba kita ke lokasi ya, ini ada dari Beyond Your Dream ya, Cina ini, kemudian dari mobil anak bangsa. Kebetulan yang mobil anak bangsa memang belum selesai uji untuk yang dimensi 7 meter. Jadi mereka sudah melakukan uji untuk bis yang 12. Oleh karena itu kita kemarin maka coba fokus ke Bakri Autopart. Jadi karena feeder kita ini kan tidak memungkinkan bus yang panjang. Nanti kita lihat ininya rute dari feeder-feeder yang juga masih kasar, belum detail. Jadi kita kerjakan. Mungkin ini Bu Lulusi bisa nanti kerjasama kita berikutnya adalah mendetail rute feedernya. Nah, tentu masih ada hambatan-hambatan di lapangan yang perlu, apakah nanti ada rekayasa lalu lintas dan sebagainya yang perlu kita lakukan. Jadi kita masih di atas kertas lah, di kondisi realnya di lapangan tentu masih ada. Kita lihat nanti. Kira-kira gambaran feedernya ini yang akan dikembangkan. Jadi ada feeder di Darussalam, kemudian ada di Lampulo, ya. Yang kedua itu di daerah Hermes. Daerah Hermes itu jalan sampai ke ujung, sampai ke kantor gubernur, dari kantor gubernur ke Pango. Nah, itu ada satu feeder kedua di situ, dan feeder ketiga ke arah Lampulo. Ada feeder keempat di Harapan Bangsa. Feeder kelima ini ke rumah saya, ke Ajun sampai Simpang 5. Kemudian feeder ke-6 nanti di Simpang 5 ke Ulele dari arah belakang ya. Nah, ini pemetaan awal feeder-feedernya. Berarti nanti Kadis perlu naik mobil dinas ke kantornya, sudah ada feeder. Ya, khusus rumah. Tapi nggak Kadis lagi waktu itu, udah jadi mantan. Jadi ini jalur feeder yang kita petakan awal. Pasti perlu ini nih, bantuan dari Bu Lucy dan kawan-kawan di kampus ya. Pajal, semua pihak ini dengan kekuatan mahasiswa dan semangat kita udah pernah mengerjakannya. Jadi Tan Kutaraja sekarang tidak bisa melupakan ya apa yang pernah dilakukan oleh asisten teknis yang melibatkan adik-adik kita yang baru tamat. Ini apa yang capaian hari ini tuh karena kerja keras kita di masa lalu.
Saya kira ongkosnya kecil kali, anak-anak itu dapat gaji kecil, saya paham. Tapi hasilnya kayak sekarang tuh, 53% load factor itu luar biasa. Ini kerjasama kita dari awal tuh yang kita kerjakan pada saat saya masih di program. Ada TA, adik-adik kita yang baru tamat membantu, mendesain pelan-pelan, semua belum ada dan sekarang apa yang ada nih masih kurang ya, masih banyak kekurangannya. Tapi kalau saya semangatnya kalau dilakukan bersama-sama hasilnya pasti lebih bagus lah, pasti lebih baik. Ini desain-desainnya perlu kita kerjakan terus. Jadi ini ada jalur feeder yang kita petakan sementara, itu ada 6 tadi saya sampaikan dengan panjang jalur. Kemudian koneksi ke koridor utamanya itu ada, misalnya yang Darussalam itu koneksinya sudah pasti ke koridor 1. Kalau yang Lampineng Pango itu nanti koneksi koridor utamanya itu bisa 1 dan 5 ya. 1 dan 5. Kemudian dan seterusnya. Nanti misalnya dari Simpang PU ke Simpang Rima itu berarti koneknya ke koridor 3. Jadi masuk ke koridor 3, keluar lagi. Kira-kira seperti itu. Jadi koneksinya ke koridornya kita rencanakan ini. Kemudian sudah dipetakan juga, seperti awal dulu pernah kita kerjakan dulu sih ya. Dipetakan dulu lokasi bus stopnya. Jadi kita desainnya rendah. Nah ini desainnya rendah. Jadi tidak high deck, tetapi low deck. Jadi tidak lagi membangun halte yang tinggi-tinggi itu. Dulu kan kita udah sepakat desainnya rendah. Terus Kementerian Perhubungan juga tidak sepakat karena Kementerian Perhubungan menyediakannya tinggi. Kita paksa ikut lah, karena yang menghadiahkan mereka. Jadi paksa ikut. Desainnya dulu kan rendah. Makanya sekarang untuk feeder ini kita fokus rendah. Jadi pas stopnya rendah-rendah aja. Nanti di koneksinya ke koridor utama, di mana halte-halte koneksinya, tentu ada halte tinggi, ada rendah. Nah, ini yang sedang kita pikirkan. Kemudian dengan perencanaan headway-nya mungkin ini kira-kira 10 menit, ada yang Darussalam itu bisa lebih cepat ya. Kemudian sudah kita coba hitung sementara nih, ini kan untuk melapor kepada pimpinan nih bahwa kebutuhan busnya ada berapa. Jadi kebutuhan bus listrik kita untuk feeder Trans Utaraja ini saat ini kira-kira untuk 6 koridor ini, 6 jalur feeder ini ya sekitar 25 bus. Tapi tentu ini perlu diuji coba lagi karena ini kan masih di atas kertas. Masih perlu diuji coba lagi hambatan-hambatannya, karakter dari masing-masing jalur ini juga berbeda-beda. Oleh karena itu tentu nanti akan kita sempurnakan terus. Di perhitungan kasarnya kebutuhan listrik kita untuk 6 jalur ini ada 25. Rencana aksinya sudah kita tetapkan. Mungkin yang 2020 ini kita juga sebetulnya di 2020 kita sudah anggarkan. Di Sub Aceh sudah menganggarkan, tapi refocusing karena COVID ini nggak tahu mana yang karena ada satu pekerjaan kita itu pembangunan kapal, 3 kapal yang nggak bisa disentuh, itu harus selesai karena multi years. Terakhir banyak dikorbankan yang lain. Jadi kita mempertahankan agar pembangunan 3 kapal ini juga selesai dulu. Maka termasuk uji coba mengadakan bus listrik ini juga direfocusing. Jadi tidak dilaksanakan. Mungkin saya sudah bicarakan dengan Pak Gubernur. Insya Allah di tahun depan bisa realisasi dan ada halangan. Jadi 2021 feeder mana dulu? Ini kan kita tulis dulu feeder Darussalam. Ini feeder Darussalam ini tentu dulu sih masih ingat betul desainnya ya. Nanti kita sempurnakan lagi. Karena kita maunya di situ dulu, di Darussalam dulu kan sudah pernah dianggarkan juga. Jadi ini karena pemahaman kita sebenarnya, karena kemampuan kita di tenaga teknis kita yang pada saat mau dieksekusi ternyata ada
tidak nomenklaturnya salah dan sebagainya. Ini juga menjadi persoalan lah, sebuah pengalaman pahit juga. Mungkin ini gambaran rencana aksinya sampai dengan tahun 2023. Tapi tentu harapan kita bisa lebih cepat karena kemarin saya laporkan kita udah terlambat nih setahun. Mungkin tahun depan bisa paling enggak yang kegiatan 2021 sudah menampung 2020 atau mengambil sebagian yang 2022. Karena desainnya sudah makin sempurna. Kemarin itu kita masih meraba-raba ya, sekarang sudah makin detail. Dan kita dibantu sekarang oleh Bakri itu untuk uji cobanya juga. Mudah-mudahan bisa kelar lebih cepat. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan, tentu hanya untuk diskusi. Kalau mau lihat feedernya nanti ada detail feedernya berapa panjang, arah mana saja, waktu jenis busnya, kapasitas, dan halte-haltenya ada berapa ya, bus stopnya ya. Ini ada Lampinang Pango, kemudian Brawijaya Kuala, Stwilo Maya. Tentu ini perlu bantuan banyak nih dari ini. Nah, ini yang ke rumah saya nih kan, Panglima Jun ya. Saya dan seperti semangat bahwa saya dulu naik bus, saya sudah membayar kalau sudah membayar kurang enak ya. Bahwa dulu sering tidak bayar naik Robur. Apa yang udah saya kerjakan hari ini, adik-adik kita nggak membayar tuh di Trans Kutaraja. Jadi kalaupun nanti mulai tahun depan mulai berbayar, mungkin dosa saya tidak membayar dulu sudah terbalas dulu di Trans Kutaraja ini. Nah, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Tentu masih banyak, ini masih sangat kasar dari sebuah perencanaan, masih perlu didetail lagi satu persatu. Harapan kita Aceh Grid, salah satu program prioritas ini di sektor transportasi, khususnya angkutan umum perkotaan Banda Aceh dan sekitarnya ini dapat terlaksana dengan baik dan terukur tadi. Apa yang mau dicapai, misalnya kalau kita konversi dari diesel ke gas itu 1,4 kali bisa kita reduce lagi emisinya. Ini tentu terukur betul. Dan hal lain yang nanti makin terukur. Memulai masih ada kurang-kurang. Dulu pada saat kita kerjain awal banyak sekali kekurangannya. Sekarang juga masih sangat banyak. Jadi pelan-pelan kita perbaiki, tentu dengan kampus, dengan semua pihak, elemen masyarakat, IKATSI khususnya bantuannya untuk ya mungkin nanti sekalian nih. Saya pun berakhir jadi pensiun juga di IKATSI kan Pak Surya. Nah, jadi mudah-mudahan bisa kolaborasi, bekerjasama, dan target-target ini bisa kita capai dengan baik dan terukur. Terima kasih Bu Lucy. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini hanya untuk diskusi, banyak sekali pertanyaan saya yakin, tetapi dijawab aja sendiri masing-masing. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Jun sudah mempresentasikan papernya ini dan menarik ya. Saya juga bagian dari beberapa kawan di jurusan sipil, bagian dari kita sudah mengerjakannya sedikit banyaknya Pak Jun ya. Jadi mind mappingnya seperti mungkin kawan-kawan yang baru hadir nih, saya kasih ulasan sedikit bahwa Pak Jun sudah mempresentasikan papernya dengan judul Bus Listrik untuk Feeder Trans Kutaraja. Itu bisa dilihat di YouTube juga, viewernya masih sedikit tuh, masih 52 orang. Jadi mohon dilihat
bahwa kita sudah bergerak ke sana, ke arah sana, Aceh sudah bergerak ke arah sana, dengan mindsetnya adalah bahwa perlu adanya transportasi yang ramah lingkungan, yang goalnya itu adalah sustainable transportation, dengan kita mereduce polusi, emisi gas rumah kaca, dan sebagainya, sehingga muncullah ide untuk program Langit Biru dan program Smart City, untuk dan diluluskan oleh Kementerian Perhubungan. Kita sejak beroperasi load faktor bus Trans-Kuta Raja sudah mencapai rata-rata 53%, sehingga kita bisa mendapatkan bus listrik ini dengan akan direncanakan 6 trayek ini, tapi bertahap ya. Dengan COVID pun akhirnya kita juga harus bergerak lambat ya. Dan di rute pertama, trayek pertama dulu Pak Jun ya, Darussalam. Nah, kemudian sudah bergerak lagi dengan aplikasi-aplikasi yang dibuat, aplikasi ETA ya kan. Kemudian ada itu untuk tahu waktu kedatangan di halte. Jadi kita calon penumpang, oh udah tahu nih ada bus berikutnya datang, kemudian jarak halte ke tempat posisi calon penumpang. Kemudian kita Dinas Perhubungan sudah buat juga comment center ya, pusat pelayanan. Jadi kita tingkatin pengawasan operasional, juga kapasitas layanan, etiket, juga bekerja sama dengan PT Elektro. Tanpa memperpanjang lagi, karena waktunya juga sedikit lagi, 20 menit lagi nih waktu untuk sesi pertama, kami persilahkan. Ini di room chat kita juga sudah, Liza sudah memberikan saran-saran, mungkin bisa nanti kita rangkum menjadi satu bahasan hasil dari webinar kali ini. Untuk itu saya persilahkan peserta raise hand, ataupun kalau nggak cukup waktu nanti bisa di chat atau di chat di sini untuk bisa kita diskusikan lebih lanjut. Kami persilahkan. Ya, assalamualaikum. Izin bertanya, Bu. Ya, baik. Nah, Liza, Pak Yusria. Pak Yusria dulu nih. Silakan Pak Yusria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, atas kesempatan, dan ya sangat menarik lah ini presentasi dari Pak ya kan gitu. Memang dari memang ada target apa gitu. Mungkin ya sama lah untuk diskusi gitu kan. Dan saya melihat memang sudah diantisipasi dari awal ini Pak ya, bahwa cuman ini pengalaman saya pernah juga jumpa dulu waktu implementasi electrical bus ini di Malaysia. Mereka waktu itu kan buat kota baru itu di Nusa, di Johor ya. Jadi saya terdengar gitu waktu perbincangan prof-profnya di sana yang expert transport itu, kaitan yang pertama adalah mungkin isunya nih Bang, saya ini kan ya, isunya adalah charging stationnya, cas dengan baterainya, saya pikir itu. Karena mungkin untuk cas kalau kita perlu misalnya 15 bus itu mungkin sama dengan untuk menghidupi ratusan rumah gitu ya. Nah, listriknya yang saya dengar waktu itu. Kemudian jangka hayat baterainya itu juga jadi masalah gitu. Sama kita lihat kan sekarang mobil listrik itu juga kurang laku gitu kan. Kalau ada Toyota apa gitu. Jadi karena itu terkait dengan baterai, dengan chargingnya lah, charging sistemnya, saya pikir itu. Jadi menarik sekali yang sudah disampaikan ya, karena tujuannya memang ini adalah untuk environmental, lingkungan. Memang seharusnya kita menuju ke sana, tapi mungkin karena teknologinya seperti disampaikan Pak Kadis tadi, mungkin ya di Unsyiah juga harus bekerja sama dengan universitas luar dan sampai ke Jepang ya Pak ya, gitu ya. Jadi ini memang satu yang baru, tapi mudah-mudahan berhasil ya. Sukses Bang, itu yang mungkin ya, bahan ini dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang. Ya, Bu Lulusi.
Saya catat dulu biar Pak Jun menjawab 2 pertanyaan sekaligus ya. Liza, berikutnya Liza. Ya, Silakan. terima kasih Bu. Sebenarnya saya udah ngechat di Zoom chat, cuman ya udah. Pagi Pak Junaidi, jadi dari paparan Bapak yang tadi yang untuk teknologi Transkutaraja yang seperti teknologi ETA dan lain-lain. Nah, karena kan tadi menjunjung untuk sustainable energy, jadi kita peduli lingkungan hidup intinya. Nah, di antara itu kan karena bus Transkutaraja sepertinya masih print tiket ya Pak. Nah, saya lihat di MRT Jakarta itu sudah mulai pakai aplikasi Pak, namanya aplikasi MRT, jadi kita bisa beli tiket itu via aplikasi tersebut dengan pembayaran OVO, Dana, GoPay, atau link aja, sehingga nanti yang keluar itu hanya QR Code, dan kita tinggal scan QR Code itu dari handphone. Apakah Transkutaraja ingin mempertimbangkan opsi tersebut, sehingga meminimalisir penggunaan kertas. Yang kedua, sama tetap dalam konteks sustainable energy, yaitu bus listrik, Pak. Nah, bus listrik ini di Aceh sendiri kan kita masih belum, saya nggak tahu sudah ada yang pakai mobil listrik atau belum, tapi sepertinya sangat jarang yang untuk penggunaan mobil listrik. Sehingga apakah nantinya penggunaan bus listrik ini tidak akan bermasalah di operasional dan pemeliharaannya, Pak, karena takutnya memang lebih murah dari BBM dan lain-lain, tetapi karena pemeliharaannya yang berat, itu akan jadi biaya tambahan. Sedangkan kita kan listrik masih kebanyakan dari batu bara ya, Pak, batu bara dan beberapa pembangkit tenaga yang masih kecil lah kalau di Indonesia. Sedangkan kan kalau di luar negeri itu sudah pakai pembangkit listrik tenaga nuklir yang memang listriknya tuh berlimpah gitu Pak. Jadi apakah ini karena di Aceh sendiri kan masih banyak daerah yang pemadaman bergilir gitu. Apa tidak mempertimbangkan penggunaan energi alternatif lain? Mungkin Pak, saya kurang tahu ya Pak, bus kita sekarang udah gas atau masih BBM? Apa tidak mempertimbangkan gas dulu Pak sebelum kita beralih ke listrik? Karena ya listrik ini masih jarang gitu Pak. Terima kasih. Ini juga Pak Jun di chat juga ada pertanyaan mengenai, mungkin bisa sekalian jawab Pak. Ini ada tentang bus feeder yang selama ini ada juga beberapa kayak bus Damri lebih kecil gitu Pak, kan ada di sekitar Jalan Imasin dan Prada. Apakah kan penumpangnya juga nggak naik sebelum COVID nih maksudnya? Apakah ini programnya di sub juga? Kemudian bagaimana nanti ini keselarasannya dengan bus yang mau bus feeder yang mau dibuat? Terus apa tadi? Kemudian masih ada lagi nih Pak tentang ini Nazlia. Boleh Pak, Bapak silahkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari peserta. Baik, terima kasih Bu Lucy. Saya kira yang penting kan, saya selalu menyampaikan yang penting kan pertanyaan. Jawaban kan nggak penting-penting kali kan Bu Lucy. Pertanyaan yang penting. Ada aja. Baik, Pak Yus. Nggak ada bocoran pertanyaan kayaknya, nggak ada konteksnya situ. Pak Yus, kita ini apa? MTI juga belum jalan nih. Mungkin peran MTI juga perlu kita lihat di angkutan umum dan transportasi lainnya itu yang sama ini. Mungkin nanti kita bahas lagi lah. Baik Bang. Pertama untuk charging station ya. Jadi makanya saya sampaikan bahwa dalam beberapa hari yang lalu itu kita kan sudah ke ITS, sudah ke mobil anak bangsa, kemudian jadi ini ada langkah-langkah upaya-upaya yang sudah kita lakukan untuk memastikan kita mengambil langkah ini. Mungkin bisa sekalian dengan Biza juga ya, bahwa
tadi Iya, kan Pak. pertanyaannya apakah kenapa mobil listrik? Kita juga masih bertanya tadi, kenapa mobil listrik ya? Kenapa kita pilih itu? Nah, tentu langkah-langkahnya itulah yang kita lakukan. Pertama, kita diskusikan dulu. Kita pernah menghadirkan Prof dari ITS ya, dari ITS. Kemudian kita ke sana ke tempat mereka. Kita diskusikan bagaimana sebuah operasi dari bus listrik itu, apa kendalanya, apa bahayanya, gitu kan. Bus listrik itu ternyata ngerinya itu bisa jadi bom loh. Kalau tiba-tiba dia baterainya meledak itu bisa berbahaya banget. Nah, jadi diskusinya paling terakhir saya sampaikan tadi dalam minggu ini, di awal minggu ini kemarin itu dengan di Otopad. Nah, itu mereka sudah sebagai distributor dari Beyond Your Dream dari Cina. Itu profilnya juga udah kita lihat, mereka produksi sudah sebanyak apa, di kota-kota mana saja mereka sudah produk mereka dipakai, bagaimana dan sebagainya. Kemudian keunggulan baterainya itu dibandingkan generasi sebelumnya, ada hambatan-hambatan nih. Masalahnya tentu di baterai. Masalah utama mobil listrik adalah di baterai. Jadi bagaimana ngecasnya, berapa lama cas, dan sebagainya. Ini juga akan menjadi pertimbangan kita. Tadi kita coba menghitung bahwa jumlah bus itu kan perlunya 25. Tapi dengan informasi terakhir juga kita harus berhitung lagi gitu. Kita harus melihat lagi bahwa harus ada cadangan berapa kalau nanti di satu koridor itu butuh berapa jumlah, berarti harus dicadangkan bagaimana gitu. Cas masuk lagi, kembali ke pool dan lain sebagainya. Ini simulasi ini masih tahap perencanaan gitu. Masih sedang kita godok. Tentu kita akan memulai seperti Pak Bu Lucy sampaikan tadi, itu satu koridor dari 6 jalur feeder ini, kita kan akan memulai dulu dari satu dulu. Kayak dulu kita juga memulai koridor utama, kita mulai dulu di koridor 1 Kota Darussalam. Itu juga kita belajar, oh ternyata operasionalnya seperti ini, ada masalah ini, ada ini, dan lain sebagainya. Karakter dari masyarakat kita di sini dalam naik bus tentu beda dengan tempat lain. Jadi saya kira ini prosesnya berjalan terus. Belum ada final, tetapi yang sudah mengarah kita akan menggunakan bis listrik dengan target ukuran penurunan emisi tadi itu, kebisingan dan emisi tadi. Jadi kita walaupun kota kecil, walaupun masih dengan jumlah masih pelayanan angkutan umumnya tidak seperti sebuah kota besar gitu, tetapi kita sudah di teknologi yang terakhir kalau bisa. Nah, ini harapan kita. Dan kalau nanti kita sudah keberpihakan kepada lingkungannya sudah, ini tentu yang kita mau dapat sebenarnya kan status kota kita itu, status kota ini misalnya kalau kenapa kita mulai di kampus dulu, itu status kampus juga, green kampusnya dan sebagainya. Jadi sekarang ini lebih mengejar ke sustainable itu. Kalau memang kekurangan listrik, nah ini tadi Pak Yusriel menyampaikan itu, kalau misalnya untuk ngecas itu kan berapa kWh tuh perlunya, besar ya. Tentu kita sudah ini nanti PLN ya. PLN itu kalau keberpihakan PLN kepada bus listrik ini juga didorong kali sekarang. Jadi mereka untuk menyiapkan listrik untuk bus listrik itu ada program khusus di PLN. Jadi saya ingat pada saat Pak Nur Muhammad uji coba bus listriknya dari Surabaya sampai ke Sabang, itu sponsornya juga PLN tuh. Jadi mereka menyediakan tempat cas yang cukup untuk bisa ini sponsornya, sponsor bus listrik ini PLN ya. PLN ini dia semangat sekali untuk bisa
pengembangan bus listrik di masa yang akan datang dikejar terus gitu. Jadi kita udah bicarakan juga bagaimana nanti di depo itu apa-apa kira-kira infrastruktur yang kita perlukan kalau nanti bus listrik kita ada dengan jumlah yang kita rencanakan ini. Nah, untuk casnya, informasi terakhir dari Bakri itu beli bus dapat cas gitu, kayak beli HP lah kira-kira. Beli bus dapat cas. Nah, satu bus satu cas. Kalau dulu masih belum katanya. Sekarang dan casnya telah lebih cepat dibandingkan generasi sebelumnya. Pasti ada terus diperbaiki. Ya kayak HP kita lah. Kalau dulu ngecasnya lama, sekarang kemudian teknologi baterai, Pak Iswedi, kemarin itu disampaikan oleh Bakri, itu juga sedang dikembangkan terus di Indonesia, supaya nanti komponen dalam negerinya lebih besar gitu ya. Utamanya kan pasti baterai. Jadi penelitian Bakri ini dengan kampus-kampus untuk baterai, mungkin ini juga informasi lah kalau bisa bagaimana nih kampus di kita ini terlibat. Ya. Saya tadi membayangkan begini, Pak Surya. Saya akan kerjasama dengan teknik elektro dan mesin di Indonesia. Kemudian saya sebagai leadingnya, nanti kita produksi. Dalam obsesi kita tuh memproduksi mobil listrik gitu, kita sendiri di kampus, tapi ternyata tidak mudah lah untuk itu. Kita penelitian ini butuh waktu lama, kapan. Terakhir, udah kita pakai yang sudah ada. Tetapi tentu tetap melibatkan kampus dalam hal terus melakukan penelitian, keterlibatan kampusnya ini yang saya pikirkan. Sebagai contoh, itu Canting People itu kamera yang kita beli kan produknya Cina juga, Hikvision ya. Jadi kita dengan teknik elektro tuh kita kasih ke sana satu, suruh bedah aja, lihat aja apa isinya gitu. Kalau bisa nanti bisa kita pakai, memudahkan. Nah, terutama untuk tiket di Adinda Liza ya. Ini tiketingnya gimana? Kita sebenarnya di awal-awal itu kan sudah pernah ada Breezy, typing Breezy, tapi karena free terakhir alhamdulillah nggak di typing juga, nggak apa-apalah, free gitu kan. Tapi ini mau kita ulangi lagi. Jadi nanti mesin e-ticketing yang sedang dikembangkan bersama dengan teknik elektro ini bisa semua pakai kartu debit, bisa pakai barcode, OVO, pakai macam-macam itulah, link aja ya. Kita udah bicara dengan mereka semua. Udah bicara kira-kira. Jadi di kampus teknik elektro itu prototipe yang dibangun itu sudah support semualah kartu. Bahkan kalau sistemnya mati semua bisa pakai koin, bisa pakai uang kertas. Ini exit. Kalau ada trouble dengan internet dan lain sebagainya, tentu ya harus bisa bayar cash. Cash juga bisa. Jadi kita udah uji coba tuh prototipe-nya, tinggal membangunnya. Jadi masukin uang pun bisa, pakai OVO bisa, link aja bisa, pakai ya masing-masing produk bank lah itu, ada yang misalnya Breezy, kemudian ada yang BCA ya, semualah sudah kita coba. Jadi tiket pengembangan tiketnya juga sedang kita kembangkan terus pelan-pelan. Berbayarnya juga sudah kita sosialisasikan. Nanti berbayarnya pelan-pelan. Tapi
Berbayarnya nantilah setelah saya pensiun aja ya. Biar free aja dulu. Dan free ini adalah sebuah kebanggaan juga. Jadi kadang-kadang pertanyaannya apa? Ya inilah subsidinya pemerintah kepada transport, kepada Jadi daripada beli-beli kain sarung, daster kan, bagus juga bayar tiket angkutan umum ya, untuk transportnya, untuk mengurangi kecelakaan dan lain sebagainya. Itu kan ada tujuan-tujuan tadi itu ya. Jadi angkutan umum ini biar free. Dan nanti kalau ada kesempatan kita diskusikan negara yang memberlakukan free, ada yang memberlakukan angkutan umumnya free itu di dunia ada berapa. Nanti Aceh pasti masuk dalamnya. Walaupun kota kecil tadi saya bilang, kota kecil ya, tidak dengan jumlah penduduk yang hanya sekian dan sebagainya, tapi free. Berapa kota di dunia yang angkutan umumnya free? Walaupun angkutan umumnya cuma Trans-Kutar aja, orang naik MRT dan sebagainya mungkin ya. Mungkin agak semrautan nih Bu Lucy saya jawabnya, tetapi tadi sudah saya upayakan. Untuk Adinda Liza nih ya, tentang gas. Jadi kita di koridor utama sedang kita konversi, program kita dalam tahun depan itu mengkonversi dari diesel sekarang ke gas. Jadi konverternya sedang dibicarakan, tadi sudah saya sampaikan sedikit. Itu kerjasama kita dengan pemerintah kota Toyama, Jepang. Dan sudah mau hampir final kerjasamanya. Mereka sudah menerapkan di kota Semarang. Jadi kota Semarangnya itu sudah jalan. Jadi mereka hanya membawa teknologi itu ke kita. Tapi satu lagi persoalan, bahwa stasiun gas di Aceh belum ada. Nah ini juga sedang perlu, kan kita kota kecil tadi, banyak yang nggak ada ya daripada ada. Jadi ini juga sedang kita bahas dengan Pertamina, bagaimana nanti menyiapkan stasiun gasnya. Tapi kerjasamanya itu bentuknya kira-kira seperti apa, bahkan hitungan-hitungan detail berapa emisinya bisa diturunkan itu sudah kita hitung. Mungkin yang terakhir tentang feeder yang sekarang ada dan tidak berguna, nah, itu penting kali masukannya. Jadi feeder yang sekarang ada itu dioperasikan oleh Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh. Secara perencanaan feeder, secara operasional feeder yang ada saat ini itu bukan kita nggak terlibat ya, kita nggak campuri lah. Jadi biarlah mereka mencoba juga. Sebetulnya bagus juga kalau di Kota Banda Aceh bisa mikirin feedernya. Jadi koridor utamanya difokuskan oleh pemerintah Aceh, feeder dipikirin oleh Kota Banda Aceh. Tapi saya bukan ingin menyampaikan Kota Banda Aceh tidak mampu, gitu ya. Tetapi memang mengoperasikannya itu kan butuh energi besar. Harus ada dana, SDM, harus ada yang mampu untuk mengoperasikannya dengan baik. Jadi kita tidak diskusikan rute yang mereka layani sekarang itu tidak jalan atau berapa orang yang naik, tidak naik dan sebagainya. Mungkin tidak kita diskusikan. Bahkan dalam konsep yang saya sampaikan hari ini, bahwa feeder Trans-Kutaraja ini akan dilakukan oleh pemerintah Aceh, ini intervensi juga. Kita tidak bisa menunggu lagi. Kalau feeder ini nggak ada, ternyata pelayanannya juga akan bermasalah. Terutama kalau kita coba diskusikan, kalau Transmart sudah mulai operasional ya di Hermes, dekat Hermes. Udah bisa kita bayangkan itu bagaimana kondisinya kalau angkutan umumnya nggak ada. Pasti akan semraut. Jadi feeder di tempat itu pun harus segera. Jadi mendiskusikannya terpaksa kita intervensi lah gitu, kira-kira kita intervensi. Nanti udah ada konsepnya, kita akan bicara dengan Kota Banda Aceh, ini kita terapkan. Bahkan ada surat dari Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh yang minta kita melayani ke
lampu loh gitu. Nah, ini sebuah pernyataan saya artikan juga sebagai pernyataan tidak mampu gitu kan, bahwa mestinya feeder ini kan dikerjakan oleh mereka. Tapi itu juga kita masukkan ke dalam alternatif jalur feeder yang akan kita konsepkan dengan bus listrik ini. Nah, jadi gitu kira-kira. Baik, saya kira Bu Uci kalau bisa saya dibebaskan cepat-cepat, alhamdulillah nih. Baik, terima kasih Pak Jun. Ini ada juga apakah aplikasi ETA itu udah bisa diakses Pak Jun? Apa udah disosialisasiin? Sudah. Sudah ya. Sudah. Karena itu sebenarnya saya ngikutin IG-nya Transkutaraja, kemudian saya juga ngikutin laman resmi, mungkin bisa di sosialisasi di medsos sehingga masyarakat pengguna Transkutaraja bisa lebih tahu tentang apa yang terkini yang dikembangkan oleh pemerintah Aceh, khususnya Dinas Perhubungan dalam meningkatkan kualitas pelayanannya. Baik Pak Jun, tanpa mengurangi rasa hormat saya,